Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kami akan membuat judul, yakni di mana Allah atau Allah di mana. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita perdengarkan dahulu pendapat-pendapat ahli atau para ulama-ulama kita. Marilah kita perdengarkan. Rabbana atina, ya, karena bisa di mana-mana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas arsy. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana. Kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy. Sudah begitu saja. Sampai Nabi bertanya kepada budak, "Aina Allah, di mana Allah?" Jawab, "Fis sama, di atas langit." Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas sidr, di atas arsy Allah itu. Wa manana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Dia yang menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di arsy. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ilmu Allah. Tak boleh kata Allah di mana-mana. Kita masuk tanah, dia takkan kata Allah dalam tanah. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya, Allah berada di hal-hal yang tercela. Maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Rasul kita SAW meninggal dunia dan berkhutbah di masjid, Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah. Barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun fis sama'i la yamut. Karena Allah itu hidup di langit dan tidak akan pernah untuk meninggal selama-lamanya. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang, lalu dia berkata, "Wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa?" Seperti dipertanya, apakah seperti manusia? Bisa difahamin begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum, bersemayam itu jelas, nggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas adalah naik ke atas singgasana, gitu kan. Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul, bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana. Apakah dalam tubuh manusia?
Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Qur'an ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Qur'an. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'alal arsy istawa, bersemayam di atas arasnya. Dalam surat Taha ayat yang kelima, ay'ala wartafa, dia meninggi di atas arasnya. Sebab ada sebahagian yang kadang-kadang terlalu memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai salafi ini, yang menganggap mereka adalah sesat, sampai guna akal terlebih. Dia kata geng-geng ni yang kata Tuhan kat langit tu. Kalau Tuhan kat langit, maksud Tuhan ada tempat. Golongan salafi tak cakap macam tu. Dia kata Tuhan kat langit, macam mana tak tahu. Kami sebut macam mana yang Allah sebut, macam mana yang Nabi sebut. Jangan fikir dengan akal. Kerana arash pun di atas langit. Nabi Isra' Mi'raj ke mana? Langit. Itu Nabi pusing-pusing je. So jangan fikir dengan akal. Benda ni di luar daripada batasan akal. Bila kita guna akal jadi masalah. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursi Allah itu dibanding dengan arsy Allah sama seperti giwang atau cincin yang disimpan di padang pasir. Jadi tidak ada apa-apa. Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes, apa kata anda fis sama? Enggak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina, ya karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Bila orang nak doa, dia tak perlu doa ikut lubang-lubang tiang di mana-mana ada. Dengan sendirinya dia mengangkat tangan. Ulu Allah Jalla wa Ala. Subhana rabbiyal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Oleh karena para ulama kita mengatakan dalil sifat yang paling banyak adalah dalil yang menyatakan Allah di atas, tetapi manusia paling banyak menyimpang dan menentang dalam masalah mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita perdengarkan bersama-sama pendapat-pendapat dari para ulama-ulama kita tentang di mana Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah Tuhan yang hidup terus-menerus, menghidupi seluruh ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bahas, mari pakai logika kita, mari pakai akal fikir kita, karena kita diberikan pikiran agar kita bisa memikirkan. Logikanya begini, karena jawaban-jawaban para alim ulama kita, katanya Allah ada di Arsyil Azim, ada di atas arash, di atas yang sana, di langit-langit yang sana. Jadi semuanya hanya bayang-bayang saja, semuanya hanya halusinasi saja, semuanya hanya imajinasi manusianya saja.
Bagaimana mungkin Allah bisa diketahui Allah ada di mana? Sementara araftu Rabbi bi Rabbi, tiada yang tahu Allah kecuali Allah. Bila yang tahu manusianya, pasti manusianya takkan pernah tahu Allah. Bila Allahnya yang tahu, maka Allah berdiri di dalam zatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Seumpama bila Allah gaib, Allah di atas sana, Allah di arasnya sana, berarti kita semua umat manusia ini siapa? Berarti kita ini ciptaan siapa? Berarti dari tanah hingga diperjalankan kepada tumbuhan sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan oleh cikal bakal kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, hingga bertemunya kedua orang tua kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itu siapa yang menguasainya? Itu siapa yang menciptakannya? Itu siapa yang menggerakkannya bila Allah hanya duduk ongkang-ongkang di arah saja? Mari kita pakai logika kita. Bila Allah gaib, bila Allah tak ada, bila Allah di atas arah sana, berarti masing-masing diri manusia selama ini menjadi Tuhan dirinya sendiri, yang merasa yang wujud, yang merasa yang hidup, yang merasa berkuasa atas dirinya sendiri, bukan? Bila demikian berarti kita ini bukan ciptaan Allah. Berarti kita ini selama ini bukan buatan Allah. Bila Allahnya di atas arah sana, berarti kita selama ini ciptaan siapa? Kita ini selama ini ciptaan batu. Moro-moro dadi dewe. Tiba-tiba hidup ini kita akui hidup kita. Tiba-tiba badan ini kita akui badan kita. Tiba-tiba kita akui wujud ini wujud kita. Tiba-tiba kita akui kekuasaan apapun yang tergelar, apapun yang teraktivitas atas hidup dan badan ini, semuanya milik kita. Ilmu milik kita, kepintaran milik kita, kecerdasan milik kita, sholat milik kita, ibadah milik kita, jabatan milik kita, pangkat milik kita, dan semuanya diaku-akui sebagai milik kita. Berarti kita selama ini terlahir bukan dari ciptaan Allah, tapi terlahir dari batu. Maka dari itu hati kita keras seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari kerasnya batu. Kenapa? Karena kita selama ini tak bertuhan. Kenapa? Tuhannya di atas. Bagaimana kita bertuhan? Tuhannya tidak ada. Bagaimana mungkin kita bertuhan? Tuhannya gaib. Bagaimana mungkin kita bertuhan? Tuhannya tak nyata, tak jelas keberadaannya. Mari kita coba hayati. Jadi bila manusia itu beragama-agama apapun itu, berarti dirinya percaya, beriman bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan, bukan dadi-dadi dewe.
seperti imannya orang-orang yang tak bertuhan, moro-moro dadi dewe. Selama ini iman kita kan begitu, ya termasuk saya, seolah-olah hidup ini hidup sendiri, badan ini badan tercipta sendiri, seolah-olah badan ciptaan diri manusia kita. Apa buktinya badan ini ciptaan kita? Seolah-olah apapun yang diperbuat oleh badan, seolah-olah kita yang berkuasa, kita yang menggerakkan, kita yang beraktivitas di dalamnya. Itulah kita selama ini jadi Allah, jadi Tuhan, tapi rakroso. Tidak terasa bahwa kita ini selama ini mentuhankan diri, memproklamirkan diri jadi Tuhan atas rekayasa iblis dan setan yang selama ini kita anut. Selama ini kita menjadikan pemimpin-pemimpin iblis dan setan di hati kita, supaya kita jauh dan jauh dari Allah. Bagaimana mungkin Allah yang jelas wujud zatnya tidak bisa diketahui di mana Allah? Jadi Allah itu di mana-mana, tidak kemana-mana. Bila diri kita sudah tidak ada di mana-mana pendengaran, penglihatan, rasa-rasa kita, bila diri kita sudah tak ada di mana-mana kehidupan badan kita, maka ketika kita sudah tak wujud lagi menjadi manusia, disitulah Allah, disitulah Tuhan. Bila kita sudah rela, sudah ridho di dalam baiat untuk menyerahkan kembali amanah-amanah Tuhannya. Ketika sudah diserahkan kembali amanah-amanah Tuhannya, maka wujudlah Tuhan itu. Ketika diri manusianya sudah tak wujud lagi di hatinya, ketika manusianya tak bisa kemana-mana, itulah wujud Tuhan. Maka ketika Tuhanlah yang wujud, kau arahkan kemanapun pandanganmu, kau arahkan kemanapun pendengaranmu, ya disitulah Tuhan itu. Berarti araftu Rabbi birabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Syaratnya jangan jadi Tuhan lagi di dalam hatimu. Jangan merasa wujud lagi dirimu di hatimu. Jangan merasa hidup lagi dirimu di hatimu. Dan jangan merasa berkuasa lagi dirimu di hatimu. Itulah Allah. Jadi bila manusianya masih terwujud, akalnya masih terwujud, maka tak akan pernah bisa menjawab di mana Allah, karena masih ada setannya yang menyesatkannya. Setan itu membisikkan dan selalu membisikkan kepada kita, Allah itu goib bro, kamulah yang wujud, kamulah yang hidup, kamulah yang berkuasa atas dirimu. Berarti setan dan iblis membisikkan ke dalam hati kita untuk selalu ingkar dan ingkar kepada Allah. Bila Allah hanya di atas sana, bagaimana Allah mengatur seluruh makhluknya? Bagaimana mungkin Allah mengatur isi tubuh manusia? Bagaimana Allah mengatur setelah manusia makan dan minum, diatur, diproses menjadi darah, menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi kotoran? Siapa semua itu yang mengatur? Bila Allah di atas sana, berarti kita harus ngatur-ngatur tubuh kita sendiri dong.
setelah kita makan, setelah kita minum, maka masukkan kedua tangan kita lalu mengobrak-abrik isi apa yang sudah kita makan dan minum, kita proses jadi tenaga, jadi energi, jadi vitamin, jadi kotoran dan sebagainya, jadi darah, dan kita sendiri yang mengedarkan darah di seluruh tubuh kita. Apa memang begitu? Lalu di manakah Allah itu? Bila Allah tak bisa berbuat apa-apa kepada diri kita, berarti buat apa kita menyembah Allah? Buat apa manusia mencari Tuhan bila Tuhannya saja tidak diadakan, tidak diwujudkan, tidak dinyatakan di dalam hatinya? Kita selama ini lebih mementingkan diri kita sendiri, kita lebih melihat, kita hanya menyaksikan kewujudan diri kita sendiri, kita hanya menyaksikan kehidupan kita sendiri, kita hanya menyaksikan kekuasaan kita sendiri. Mana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan? Sedang Tuhan kita matikan, sedang Tuhan kita tiadakan, sedang Tuhan kita tiadakan perannya, seolah-olah dalangnya hanya tenguk-tenguk begini, wayangnya main-main sendiri. Kan demikian. Bagaimana mungkin wayang itu ada tanpa sang dalang? Bagaimana mungkin wayang itu bisa ngomong tanpa sang dalang? Bagaimana mungkin wayang itu bisa berperan tanpa peran sang dalang? Sesungguhnya kitalah yang tidak ada, kitalah yang tidak wujud, kitalah yang tidak hidup. Hanya Allah lah yang ada, yang wujud, yang hidup ini, yang memerankan seluruh ciptaan-ciptaannya, dan yang memelihara, dan yang menjaga, dan yang mengasihi sayangi seluruh ciptaannya. Jadi di manakah Tuhan itu? Ketika dirimu sudah tak ada lagi di hatimu, maka disitulah Tuhan itu. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah Dia. Ketika wajahmu sudah sujud tersungkur di dalam wajah Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi ketika wajah kita, maknanya wajah itu ketika hidup yang kita aku ini, kita persembahkan kembali, kita haturkan kembali, kita abdikan kembali bahwa hidup ini bukan hidupku, akan tetapi inilah hidup Tuhanku, maka itulah keberadaan Tuhan di tiap-tiap hati manusia. Jadi kita bisa merasakan kembali bagaimana kita digerakkan, bagaimana kita diperjalankan saat dari tanah sampai kepada tumbuh-tumbuhan, sampai kepada hasil dari tumbuhan, buah-buahan, sayuran dan padi, sampai menjadi kumpalan, menjadi sperma dan sel telur, sampai menjadi kumpalan darah, kumpalan daging, janin dan bayi. Maka ketika kita tiada di hati kita yang ada hanya Allah, maka kita akan menyaksikan perjalanan-perjalanan itu. Jadi bukan kita lagi yang menyaksikan, tapi Allah yang maha menyaksikan. Jadi hakikat syahadat itu bukan persaksian manusia. Manusia tidak mampu menyaksikan apa-apa tanpa uripe Allah. Jadi uripe Allah lah, jadi Tuhan lah yang menyaksikan zatnya sendiri, dan Allah lah yang menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaannya, dan Allah lah yang menjaga dan mengatur semuanya. Jadi kalau Allah itu di atas aras, di langit, berarti Allah tidak ngapa-ngapain, tidak menguasai kita, tidak menggerakkan kita, tidak memperjalankan kita, tidak mewujudkan kita, tidak mengadakan kita.
berarti kita kan ada sendiri tanpa Tuhan. Apakah begitu iman akidah kita, wahai sahabat-sahabatku? Terus terang, di sini saya pribadi bukanlah ulama, saya tak punya ilmu apapun. Di sini kami hanya menambahkan sedikit-sedikit saja tentang pendapat-pendapat para ulama-ulama yang saya hormati dan saya taklimi. Hanya menambahkan sedikit saja agar lebih sempurna walaupun sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana mungkin wayang bisa bergerak sendiri tanpa disentuh, tanpa digerakkan oleh sang dalang. Bagaimana mungkin kita bisa ada sendiri, bisa wujud sendiri tanpa yang wujud? Bila yang wujud di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, maka Allah gaib. Bila yang wujud hanya Allah di dalam hati kita, maka kitalah yang gaib. Memang manusia dan alam semesta ini gaib tanpa wujudullah. Dengan wujudnya Allah lah maka semuanya terwujud. Dengan uripe Allah lah terwujudlah badan ini. Dengan uripe Allah lah terwujudlah apa yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu terwujud karena adanya Allah. Maka bila tak ada Allah, tak terwujud semua apa yang terwujud itu. Sebenarnya seluruh manusia, seluruh alam semesta ini sebenarnya tak pernah wujud tanpa yang wujud. Tinggal kita di dalam hati kita. Di sini, di dalam hati kita ini, siapa yang paling wujud? Diri kita kah atau Allah? Bila masih diri kita yang wujud, berarti Tuhannya adalah kita sendiri. Kenapa kita yang wujud? Karena di dalam kitabnya orang-orang Islam, terutama di dalam ilmu ketuhanan, Allah wujud, kita baka. Jadi hanya Allah lah yang wujud, selain Allah tidak wujud. Bila di dalam hati kita yang wujud, maka Allahnya gaib, Allahnya Adam, Allahnya Raono, Allahnya di sana, Allahnya tidak kelihatan, Allahnya tidak nyata. Berarti kita selama ini memproklamirkan jadi Tuhan, jadi Allah, tapi ragroso. Saking asiknya diminabobokkan oleh iblis dan setan selama ini. Maka untuk kembali kepada Allah, jangan pakai akalmu, jangan pakai manusiamu, pakailah kendaraan Baitullah, yakni hati kita inilah Baitullah yang harus selalu dan selalu disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari kotoran-kotoran debu kemanusiaanmu. Dibersihkan dari kewujudan manusiamu. Dibersihkan dari hawa nafsumu. Dibersihkan dari kepintaranmu. Dibersihkan dari kecerdasanmu. Dibersihkan dari amal-amalmu. Dibersihkan dari sholat-sholatmu, dibersihkan dari usaha-usahamu, maka terciptalah la haula wala quwata illa billah tanpa dirimu. Bila dirimu masih ada, la haula wala quwata illa billah hanya mimpi saja, hanya formalitas saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapakah Allah itu? Di manakah Allah itu? Allah itu ada ketika dirimu tak ada. Ketika kita masih ada, ya selamanya Allah gaib. Dan ketika kita sudah tak ada, maka hanya Allah lah yang ada.
Jadi semua itu harus melewati guru-guru pembimbing yang sudah ada di makom itu. Berbaiatlah kepada mereka agar terbaiat, terputus kemanusiaanmu agar bisa pulang kepada hadratillah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Disitulah Allah berada ketika kita sudah tak ada di mana-mana lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbili walimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.